Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Maulana Abimanyu dengan NIM 2205120413 dari Prodi Teknik Informatika D 2022. Di sini saya akan menjelaskan standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan? Lanjut ke slide yang kedua. Standarisasi jaringan adalah sebuah protokol yang digunakan untuk semua hal atau pekerjaan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian, manfaat atau kegunaan standarisasi. Yang pertama, dapat digunakan oleh banyak orang. Yang kedua, membuat komunikasi lebih mudah satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, membuat pekerjaan lebih mudah. Kemudian, jenis-jenis protokol jaringan. Ada 7. Yang pertama, ada TCP atau IP. Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Kemudian ada UDP atau User Datagram Protocol, adalah transport TCP atau IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Dan yang ketiga ada DNS atau Domain Name System. Fungsinya adalah mendistribusi database yang dipakai dalam pencarian nama komputer dalam jaringan menggunakan TCP atau IP. DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan skala yang global. Terkadang DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung dengan internet. Dan yang keempat ada HTTPS. Kita sudah sering mendengar HTTP. Kata HTTPS bisa dilihat dari browser pada saat mengakses halaman website yang menggunakan SSL. Apalagi HTTPS sudah banyak digunakan di beberapa website. HTTPS berasal dari Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP adalah protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server, sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa. HTTPS merupakan kombinasi dari komunikasi HTTP biasa melalui soket Secure Layer atau SSL atau Transport Layer Security atau TLS. Jadi bukan merupakan protokol yang berbeda, sehingga ada dua jenis lapisan enkripsi. Kombinasi dilakukan untuk menjaga keamanan beberapa serangan pihak ketiga. Biasanya serangan yang dilakukan adalah menyadap informasi dari komunikasi yang terjadi. Dan yang kelima ada SSH atau Secure Shell. SSH merupakan sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file, mengendalikan jarak pada yang jauh, dan sebagainya. Dibanding dengan Telnet, protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang unggul. Dan yang keenam ada Telnet atau Telecommunication Network. Pada tahun 1969, Telnet dikembangkan dan memiliki standarisasi sebagai IETV STD8 yang merupakan standar internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN. Namun, Telnet mempunyai keterbatasan, yaitu keamanan yang sangat beresiko. Dan yang terakhir ada OSI Layer. Baik, ini tabel dari OSI Layer. Yang pertama ada layer ke-7, yaitu application. Layer ke-6 ada presentation. Layer ke-5 ada session. Layer ke-4 ada transport. Layer ke-3 ada network. Layer ke-2 ada data link. Dan layer terakhir ada physical. Kemudian yang TCP atau IP application. Yang pertama ada Telnet, FTP, NFS, dan NIS. Untuk sessionnya ada RPC dan transportnya ada socket, stream, dan TLI. TCP beserta UDP. Networknya sendiri ada IP plus ARP, RARP atau IMCP. Dan untuk physical protokolnya ada Ethernet atau TR atau FDDI atau PPP. Dan yang terakhir ada transition medium, yaitu coax, fiber, dan opacet. OSI sendiri memiliki beberapa lapisan. Yang pertama ada application layer.
Layer OSI yang satu ini paling berdekatan dengan end user. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan service lain yang berjalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Kemudian yang kedua ada presentation layer. Layer OSI ini bertanggung jawab dalam pengkodean dan konversi data dari application layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk memastikan semua data yang berasal dari application layer dan dapat dibaca pada sistem lainnya. Yang ketiga ada session layer. Layer OSI ini mempunyai tugas untuk menentukan bagaimana dua terminal saling menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Selain itu, layer ini berfungsi untuk membentuk, memanage, dan memutuskan session komunikasi antara entitas presentation layer. Yang keempat adalah transport layer. Layer OSI ini bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Yang kelima ada network layer. Layer OSI ini bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Dan yang keenam ada data link layer. Layer OSI ini bertugas untuk menyediakan link untuk data dan memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware. Kemudian didistribusikan melalui media. Dan yang terakhir ada physical layer. Layer OSI yang terakhir ini bertugas untuk mengirimkan dan menerima data mentah pada media fisik. Tujuan utama penggunaan OSI layer adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Kemudian ada istilah penting yang harus kita ketahui dalam sebuah protokol. Yang pertama ada sintaks. Merupakan format data atau struktur data yang sudah diubah bentuknya menjadi kode. Sebagai contoh, sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan pada 8 bit pertama adalah alamat pengirim, 8 bit kedua adalah alamat penerima, dan bit stream sisanya merupakan informasinya sendiri. Yang kedua ada semantics, yang digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Semantics bisa diartikan sebagai setiap section bit. Yang ketiga ada timing. Timing digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Timing juga digunakan untuk mengetahui karakteristik data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dapat dikirim. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.